Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disadi Ramadhani dengan NPM 24782037 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 2. Pada video ini saya akan menjelaskan implementasi dari mini project 1 Smart Parking System. Proyek ini saya kembangkan selama beberapa sesi, selama beberapa prosesi praktikum yang mencakup modul, package, OOP, expression handling, generator, iterator, lambda, dan file processing. Baik, di sini saya akan membuka warm-up tentang mini projectnya. Yang pertama itu kita akan menjelaskan struktur programnya. Nah, jadi di proyek kali ini dia itu ada dua modul. Yang pertama monitoring dan yang kedua itu simulator ini. Dia itu ada di dalam smart parking. Di dalam monitoring itu dia ada modul main atau kode main. Kemudian di simulator juga sama. Dia ada kode parking simulator. Nah, program ini dirancang dengan arsitektur modular yang memisahkan logika sistem parkir dan antarmuka pengguna ke dalam dua package utama. Dua package utama itu ada monitoring dan simulator. Di dalam monitoring ada kode main dan di simulator itu ada kode parking simulator. Nah, di main ini sendiri, main itu tuh untuk menangani interaksi pengguna dan menu. Sedangkan parking simulator dia itu untuk menangani logika utama dalam parkir. Nah, kemudian yang kedua ini itu kita akan menjelaskan implementasi OOP dan IntelliTouch. Di sini kita langsung saja buka kodenya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih OOP dan IntelliTouch ini. Sistem ini itu menggunakan paradigma Object Oriented Program atau OOP. Saya membuat kelas, ada 3 di sini. Ada facial, two-wheel, four-wheel, dan parking slot. Nah, dia ini tuh untuk mempresentasikan di dalam slot parkir ini sendiri. Tujuan dari sistem ini itu untuk menggunakan paradigma OOP ini untuk mempresentasikan kendaraan dan slot parkir dalam bentuk objek nyata. Ini tuh memungkinkan pengelola data dan perilaku kendaraan atau slot itu menjadi lebih modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Nah, di sini sendiri dia itu ada potongan dari kode facial. Ini itu untuk mempresentasikan kendaraan secara umum, teman-teman. Nih. Atributnya itu dia itu nomor, seperti nomor parkir atau nomor plat kendaraan itu sendiri. Metodenya itu dia menggunakan STR. STR ini untuk mengembalikan representasi string dari objek kendaraan. STR ini dia itu string ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada to health. To health ini tuh digunakan untuk membedakan kendaraan roda 2, motor, roda 4, mobil. Nah, di sini ada potongan kodenya. Kelas 12 dan kelas 4 ini dia bisa dibicarakan itu sama. Karena dia itu sama-sama untuk membedakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Seperti itu. Dia itu
atributnya itu keduanya mewarisi atribut mewarisi nomor atribut dari facial tersebut. Metodenya sendiri dia itu menggunakan string atau str ini. Itu di-override untuk memberi label motor atau mobil pada output string. Seperti itu. Kemudian di sini ada parking slot. Parking slot ini itu untuk mewakili slot parking dari semua sistem. Di sini ada potongan kodenya sendiri. Ini dia itu atributnya itu parking purpose. Ini parking purpose. Parking purpose ini tuh jenis kendaraan yang dapat menggunakan slot motor atau mobil. Kemudian ada facial juga di sini. Itu tuh objek kendaraan yang sedang menempati slot jika ada. Kalau jika ada ya berarti ya sudah seperti itu. Dia itu metodenya itu is empty. Pertama di sini ada 3 metode. Yang pertama is empty, kemudian ada park, kemudian ada remove facial. Is empty itu sendiri mengembangkan true jika slot kosong. Kemudian untuk yang park dia itu memamarkan kendaraan ke slot. Kemudian yang remove facial itu sendiri itu mengeluarkan kendaraan dari slot dan mengosongkannya. Kemudian di sini yang ketiga dia itu mengimplementasikan expression holding. Expression holding ini itu digunakan untuk mencegah program berhenti secara tiba-tiba dan memberikan pesan kesalahan dan informatif kepada pengguna. Program ini menangani berbagai skenario kesalahan yang umum terjadi saat pengguna berinteraksi dengan sistem parkir. Nah, di sini ada jenis utamanya atau jenis kendaraan tidak valid itu ada di sini. Di sini. Nih. Ini untuk jenis kendaraan yang tidak valid. Saat pengguna salah mengetik, jika jenis kendaraan selain motor atau mobil, dia itu tidak akan terbaca. Seperti itu. Penanganannya itu ada di sini. Nih. Seperti itu. Di sini. Nah, kemudian ada lagi dia ada di sini. Di sini sampai sini. Ini itu saat kita input nomor kendaraan yang tidak diisi, dia itu akan terbaca di dalam kode ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanggal masuknya juga. Jika pengguna memasukkan tanggal yang tidak valid, contoh nih 2025 tanggal 13 bulan 5, maka program fallback ke waktu saat ini seperti itu. Kalau misalkan tidak valid ya dia tidak akan terbaca seperti itu. Dia ada di try mas data dia ada di sini seperti itu. Kemudian ada di sini ada slot parkir penuh. Nah, dia ada di sini. Dia ada di iya. Nih, dia ada di sini. Ini itu jika tidak ada slot kosong untuk kendaraan yang sesuai
jika tidak ada maksudnya jika tidak ada slot kosong untuk kendaraan yang sesuai, dia tidak akan masuk ke dalam parking tersebut. Karena kan kita, kalau misalkan kita isi di slot parking motor, jika motor sudah penuh, ya mau ditaruh di mana lagi kan? Jadi dia tidak akan bisa uh, masuk ke dalam slot parkir tersebut seperti itu. Kemudian juga ada kendaraan ditemukan saat keluar. Itu dia ada nih. Nah, ada di sini. Nah, jika kendaraan tidak ditemukan di daftar slot, dia tuh kalau jika dia tidak uh, terbaca di dalam slot, mungkin dia itu sudah keluar sebelumnya atau tidak pernah parkir di slot tersebut. Jadi dia itu bisa membaca itu si kode ini. Nah, kemudian di sini kita itu diminta untuk mengimplementasikan generator dan closers di sini. Nah, di sini sudah ada iterator, lambda function, dan main function. Nah, tujuan dari generator ini, dia itu untuk menampilkan riwayat parkir kendaraan satu persatu secara efisien, terutama jika data besar tanpa membebani memori. Nah, di sini ada potongan kodenya sendiri. Nah, generator ini dia itu untuk mengembalikan iterator satu persatu menggunakan yield ini. Bukan mengembalikan seluruh list sekaligus. Yang kedua ada iterator. Iterator itu untuk mengakses daftar slot parkir dan memeriksa kendaraan yang sedang terparkir serta menghitung slot yang kosong. Di sini ada potongan kodenya. Di sini. Iterator itu digunakan agar traversal terhadap objek parkiran yang lebih konsisten dan Pythonic seperti itu. Kemudian di sini ada lambda function. Lambda function ini dia itu tujuannya untuk mencari kendaraan berdasarkan keyword nomor kendaraan secara ringkas dan fungsional. Di sini ada potongan kodenya. Dia ini di sini ada filter ya. Filter ini tuh untuk mencari kendaraan yang cocok. Dan lambda ini dia itu fungsinya itu anomali yang mengecek apakah keyword terdapat di nomor kendaraan ataupun tidak. Closer itu dia itu diwakili oleh lambda karena fungsi ini dapat menangkap variabel dari lingkup luar atau keyword dan menggunakannya secara langsung tanpa membuat fungsi baru. Seperti itu. Kemudian di sini kita untuk demo program running seluruh program dari awal hingga akhir. Nah, di sini kita akan merunning sini.
sudah milih banyak. Kemudian kita masuk ke smart parking. Jadi monitoring, kemudian kaitan. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini itu ada beberapa pilihan atau demo program. Demo program ini menjalankan program dari tambahkan slot parkir, masuk parkir, keluar parkir, cek status parkir, tambahkan riwayat parkir, jumlah kendaraan parkir, dasar kosong, simpan riwayat ke file, baca riwayat dari file, cari kendaraan lambda, dan keluar program. Semua ini fungsinya berjalan sesuai tujuan apa yang kita inginkan dari semua kode-kode yang kita ketik dari awal sampai di akhir. Seperti itu. Nah, di sini kita kan di sini disuruh ngerani seluruh program dari awal hingga akhir, menjelaskan dan menjelaskan fungsi-fungsinya. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama, tambahkan slot. Dia itu untuk menambahkan slot dari motor ataupun mobil. Di sini kita masukkan jumlah slotnya, kita masukkan jumlah 4. Untuk motor saja. Kita di sini pilih salah satu ya, motor saja. Kemudian kita ketik 2. 2 itu untuk masuk parkir, untuk memasukkan motor ini ke dalam slot parkir. Seperti itu. Masukkan nama kendaraan. Di sini kita tulis BE 1 2 3 4 1 2 3 4 CD motor. Nah, di sini kita tambahkan tahunnya 2025, bulannya bulan 5, tanggal 20. Nah, di sini kendaraannya diparkir di slot pertama. Kemudian kita tambahkan lagi nih masuk parkir, karena kan tadi kita memasukkan 4 slot, jadi kita akan memasukkan semua slot itu, akan mengisi semua slot itu. Masukkan nomor kendaraan. Nah, di sini kita masukkan sama seperti tadi, dia untuk motor. Masukkan tahun, masukkan bulan, dan masukkan tanggal. Nah, dia berhasil parkir di slot 2. Dia itu kendaraan masuk pada 2025 bulan 5 tanggal 20 di jam 21:16:20 detik. Kemudian kita masukkan lagi untuk motor. Masukkan bulan, masukkan. Nah, dia berada di slot 3 dengan di jam 21:16 dan lewat 54 detik. Kemudian kita isi satu lagi dengan KL GH untuk motor 2025. Masukkan bulan, masukkan tanggal. Nah, dia masuk di slot 4. Di sini kita akan mengecek nih. Kita akan ngecek apakah di semua slot itu sudah masuk semua atau belum. Di sini ada pilihan cek status parkir. Kita pilih nomor 4. Nah, di sini ada status parkirnya, teman-teman. Di sini ada 1 sampai dengan 4. Seperti itu. Di sini kita coba mengeluarkan satu kendaraan. Kita di sini klik nomor 3. Kita akan mengeluarkan yang ada di slot 4 ini. Dia dengan nomor kendaraannya KL 0987 GH. Nama kendaraan tidak ditemukan atau sudah keluar. Kendaraan dengan nomor KL tidak ditemukan. Dia tidak ditemukan di sini. Berarti kita coba sekali lagi.
Kita coba keluarkan yang ini. Nah, masuk nomor kendaraan ini telah keluar di jam, telah keluar dari slot 3. Kemudian kita cek lagi nih, cek status parkir. Apakah masih ada? Nah, di sini dia tertuliskan kosong untuk motor. Kemudian kita tampilkan riwayat parkir. Kita ketik ini yang 5, ketik 5. Nah, di sini ada genre riwayatnya. Jadi, yang BS12344CD itu masuk di tahun 2025, bulan 5, tanggal 20, di jam 21, 15 menit 48 detik. Dia belum keluar. Yang sudah keluar itu dia ada di plat TA 1903 MA masuk di tahun 2025, bulan 5, tanggal 20, di jam 21.16 lewat 54 detik. Nah, kita nih sudah menampilkan riwayatnya nih, atau sudah menampilkan riwayatnya. Jadi kita di sini akan tambahkan kendaraan terparkir dan slot kosongnya. Nih, daftar kendaraan parkir. Di sini dia menunjukkan jumlah slot kosongnya itu ada berapa. Di sini ada 1. Kemudian kita simpan riwayat itu ke file. Nah, kita namakan CSV saja. Riwayat berhasil disimpan ke file Nisa CSV. Kemudian kita baca riwayat dari file 8. Masukkan Nisa CSV yang tadi. Riwayat berhasil dibaca dari file Nisa CSV. Nah, cari kendaraan lambda. Di sini tuh mana sih kendaraan lambda itu? Kita masukkan aja. Masukkan keyword nomor kendaraan. Kita masukkan 10. Nah, misalnya belum keluar ya teman-teman. Nah, di sini dia itu akan mengeluarkan hasil dari riwayat parkir tersebut di dalam Excel nih, seperti ini. Dia hasilnya seperti ini. Dia ada nomornya, ada waktu masuknya, ada keluar masuknya juga, seperti itu. Nah, di sini. Kemudian di sini kita diminta untuk refleksi singkat atau hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project ini apa sih? Menurut saya hal yang paling menantang itu ada di modulasi pemrograman dan penerapan OOP interses, karena itu menurut saya agak sulit. Dan ada satu lagi itu tuh buat yang expression holding yang buat melengkapi di seluruh kode-kodenya. Itu kan yang di holding, ya di expectation holding itu kan untuk menjamin bahwa seluruh skenario error mulai dari input tidak valid, file tidak ditemukan, hingga slot tidak sesuai jenis kendaraan ditangani dengan baik agar program tidak crash. Nah, itu menurut saya agak menantang karena kita itu dibuat agar di dalam kode ini itu tidak crash gitu, atau tidak error, dan sangat sulit gitu menurut saya. Kemudian hal yang dapat dipelajari dari sini itu menurut saya pentingnya perencanaan akselerator dalam program ini. Kenapa? Karena menyusun struktur folder itu dan pemisahan modul itu menurut saya lebih mudah diuji karena dikembangkan dan dirawatnya itu agak sulit ya. Kemudian penerapannya OOP-nya sendiri ini, karena saya belajar bagaimana OOP bukan sekedar teori, tapi
saya itu berguna, tapi maaf, teori tapi sangat berguna untuk mempresentasikan entitas dunia nyata, seperti kendaraan dari slot parkir tersebut. Kemudian ada efisien dengan generator dan iterator itu tuh saya itu belajar bahwa mengguna generator dan iterator itu bisa sangat menghemat memori, terutama saat menangani list besar seperti riwayat kendaraan. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dan mengenai mini project Smart Parking System. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.